Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi, muntahkan gumpalan asap tebal dan hujan abu. Pelaku penganiayaan anak tiri yang menyebabkan korbannya meninggal dunia menyerahkan diri ke polisi. Penahan tebing sungai rusak bertahun-tahun. Bungo Pasang Salido kerap dilanda banjir. Setelah dibujuk oleh tokoh masyarakat setempat, akhirnya Rizal Effendi, pelaku penganiayaan anak tiri hingga tewas, yang terjadi di Jorong Subarang Piruko, Kecamatan Koto Baru Darmasraya, menyerahkan diri kepada polisi pada Jumat siang. Pelaku buron selama 3 hari dan bersembunyi di perkebunan kelapa sawit daerah Koto Baru. Selama buron, pelaku tinggal di pondok-pondok yang ada di areal perkebunan itu. Selama itu pula, anggota Satuan Reskrim Polres Darmasraya dibantu oleh warga setempat berusaha mencari pelaku. Polisi bahkan mengerahkan anjing pelacak dari tim KK9 Polda Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi terhadap korban karena memberitahu keberadaannya kepada penagih utang. Saya memukulnya cuma dekat sini ya Pak. Waktu saya tarik jatuh itu apa saya yang menginjaknya apa enggak, saya nggak tahu lagi. Yang namanya emosi itu lah Pak. Orang semuanya kan 8 orang mencaci istri saya, di mana letak harga diri saya kan. Ke rumah orang tua saya lagi, malu lagi saya sama orang tua saya, adik saya ada sana. Saya pasti menyerahkan diri Pak. Tapi saya ingin butuh ketenangan dulu kan. Peristiwa penganiayaan terhadap Angelia Putri, anak tirinya yang berusia 18 tahun, dilakukan di halaman rumah orang tua pelaku. Akibat penganiayaan itu, korban yang masih duduk di bangku SMA meninggal dunia. Pada saat tim kami melakukan pengejaran dengan menggunakan anjing pelacak, Kasat Reskrim ditelepon oleh tokoh masyarakat bahwasanya beliau akan membawa daripada tersangka atau menyerahkan tersangka kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini tersangka dibujuk oleh tokoh masyarakat tersebut untuk menyerahkan diri, masih di seputaran Koto Baru. Akibat perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal 354 KUHP tentang perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Masyarakat Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan, seringkali dilanda banjir akibat penahan tebing sungai di wilayah mereka rusak. Jika musim hujan tiba dengan intensitas yang tinggi, menyebabkan air sungai meluap. Dampaknya dalam waktu 1 jam saja, banjir telah merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian 1 meter. Kondisi ini tentu sangat meresahkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Pembangunan penahan tebing sungai yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga ini telah dilaksanakan selama 5 tahun. Namun, hingga kini pembangunannya belum juga tuntas. Permasalahan banjir ini telah dirasakan warga Nagari Bungo Pasang Salido selama bertahun-tahun. Banjir. Berapa jam hujan? Kalau 1 jam, kalau hujan lebat banjirnya. Sampai setinggi apa Bu? Setinggi kalau di sini sampai segini sebahu. Udah berapa tahun Ibu ini Bu? Udah lama. Udah lama ya. Harapan kami ya perbaikilah apa itu biar kami tidak rusuh lagi, tidak apa lagi itu. Masyarakat berharap agar pembangunan penahan tebing sungai yang dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi banjir di wilayah mereka dapat segera diselesaikan oleh pihak-pihak berwenang agar kehidupan mereka kembali normal serta terhindar dari ancaman banjir setiap kali musim hujan.
Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Penangkapan seorang pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Gadang, Sungai Pinago, Payakumbuh pada Jumat malam pekan lalu diwarnai isak tangis istrinya saat tersangka akan digiring oleh tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Tersangka yang bernama Danus ini ditangkap dengan barang bukti 9 paket sabu-sabu siap edar, plastik pembungkus sabu, timbangan digital, serta uang hasil penjualan narkotika. Keberadaan timbangan digital menjadi pertanda yang kuat bahwa Danus adalah seorang pengedar. Danus yang merupakan seorang residivis kasus pencurian ini ditangkap berkat informasi dari kurirnya yang lebih dulu ditangkap. Dion sang kurir ditangkap saat mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli. Dion ditangkap di pinggir jalan di kawasan Kotonan Ampe dengan barang bukti 2 paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket dan celananya. Sudah mengamankan 1 orang kurir di wilayah Payakumbuh, di mana kita mendapatkan 2 paket narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, kita kembali mendapatkan 1 orang lagi pengedar, yang mana barang ini didapat dari wilayah sebelah. Dan kita juga mengamankan sebanyak 9 paket narkotika jenis sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka bersama barang bukti sabu-sabu dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Kasus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi pelaku tindak pidana. Selain meringkuk di penjara dalam waktu yang lama, keluarga juga akan terabaikan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Wisatawan asal Brasil, KW Campos Valerio, selaku pemakai ganja, dan Ardio Ruri Putra, warga Padang, selaku pengedar ganja, dihadirkan pada ekspos hasil pengungkapan kasus narkoba di Polda Sumbar pada Kamis pekan lalu. Kapolres Kepulauan Mentawai menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Saat ini, pihaknya telah merampungkan pemeriksaan kedua tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak keamanan pelabuhan mengungkap adanya barang kiriman via kapal laut pada tanggal 28 April lalu. Kiriman itu berupa 1 bungkus paket yang di dalamnya ada buah kurma dan ganja kering, seberat lebih dari 41 gram. Paket itu dikirim oleh tersangka Ardio Ruri Putra, selaku pengedar ganja. Tersangka KW Campos Valerio telah setahun tinggal di Mentawai dan sudah memiliki kitas atau kartu izin tinggal sementara. Tersangka bahkan memiliki homestay di Sipora, selain aktif sebagai seorang peselancar. Untuk proses hukum selanjutnya, kami dari Polres Kepulauan Mentawai dan Sat Narkoba Polres Kepulauan Mentawai akan melakukan proses penyidikan, dan untuk informasi SPDP sudah kami kirimkan ke kejaksaan dan kami berkomitmen akan melakukan penyidikan terhadap proses ini dengan tuntas dan profesional. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Johardio Anse melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.